Halo teman-teman, kita masih membahas seputar SMT ya. Kali ini aku akan memperkenalkan yang namanya pasta. Pasta itu timah yang dibekukan, itu bentuknya kristal-kristal timah. Itu pasir timah lah, lembut banget, udah kayak tepung timah begitu. Dimix, dicampur dengan namanya flak. Nanti dia akan disablonkan, diprintingkan dengan namanya metal mask. Metal mask itu kayak sablonan, nanti gambar persis seperti pattern yang ada di PCB kosong. Nih, saya kasih unjuk. Ini yang namanya timah. Timah ini berbentuk pasta dan sebelum dipakai itu harus disimpan di dalam kondisi suhu di antara ini kalau SOP-nya ya. SOP-nya si timah ini harus disimpan dalam kondisi 1 sampai 10 derajat Celcius sebelum dipakai ya. Harus disimpan dalam kulkas yang suhunya di antara itu. Nah, nanti kalau pengen dipakai, dia itu harus dikeluarkan di kulkas dan didiamkan dalam suhu ruang. Nanti ada mesinnya seperti ini. Itu selama 2 jam. Nah, ini ada mesinnya nih. Nanti kebetulan ini kita kan lagi stop line, nggak ada contoh. Ya sebenarnya, nah ini akan disimpan begini. Dia akan mengcounter selama 2 jam. 2 jam minimal ya. Dari kulkas itu dikeluarkan, taruh ke sini selama minimal 2 jam dan maksimal 12 jam. Jadi sebelum 2 jam nggak bisa dipakai atau nggak boleh dipakai. Di atas 12 jam nggak boleh dipakai juga, dianggap si pastanya itu rusak. Si flaknya, yang kandungan flak yang ada di pasta itu rusak. Nah, kalau sudah minimal 2 jam, nanti di mixing. Mixing itu kayak semacam mesin pengaduk ya. Biar partikel-partikel timahnya itu, nah kayak begini, nanti ditutup, baru di start. Nah, itu maksudnya mesin mix ini ya, kayak istilahnya kita itu tepung ada airnya. Jadi biar adonannya itu mencampur dengan flak tadi. Setelah itu baru boleh dipakai masuk ke mesin screen printing. Nah, yang metal mask itu maksudnya yang apa? Yang sama PCB. Kita ambil contoh PCB seperti ini nih. Ini PCB nih. Nih, ini contoh PCB ya. Ini kan ada pattern-patternnya nih. Ada pattern-patternnya nih, ada apa tuh? Istilahnya PCB yang kuning-kuning itu loh, kalau di kita secara awam tuh, yang kuning-kuning itu gambarnya persis dengan metal mask. Contoh ya. Ini kan serinya PCB-nya EAX 655020804. Kita cari di metal mask itu ada nggak seri itu. EAX 8. Nah, ini ada nih, nomor 15. Sama ya nih. Ini yang ini. Nah, kita terawang. Nah, ada lubang-lubang itu. Tuh. Itu sama persis dengan si PCB. Nah, karena pasta timah tadi berbentuk pasta, partikel lembut kayak kopi, dan dicampur air, otomatis kan nanti kan disapu di atas ini. Kata bahasa Jawa itu neplak di atas PCB-nya itu, si pasta itu.
nanti akan jatuhnya begini teman-teman. Bentar ya. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman nih. Kelihatan kan nih, patternnya merah-merah tuh. Jadi sesuai. Kalau kita nggak pasin, geser, nggak sesuai pattern, jadi kayak gitu. Nah, itu berarti nggak, kita geser. Nah, itu kan nggak sesuai patternnya tuh, jadi kan beda tuh. Jadi emang persisi nanti kalau dimasukin ke mesin, persisi itu posisinya. Nah, udah di print, terus selesai, keluar, akan masuk ke mesin mounting ya. Chip itu nanti, chip IC itu akan nanti akan ditempelkan di permukaannya ini. Karena pastanya masih basah, mengandung flak, makanya dia lengket, nempel. Nah, nanti kalau udah dipasangin chip semua, akan masuk ke namanya mesin reflow, mesin pemanas atau mesin oven. Sebutannya orang banyak yang macam-macam. Nah, di sana itu nanti ada suhu namanya, nanti kita sebutin. Nah, nanti jadi prosedurnya begini teman-teman. Kalau mesin reflow ini harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan spesifikasi si pasta. Kebetulan itu kan solder speknya LFM ya. LFM itu kandungan soldernya 96,5 SN, 3,0 AG, 0,5 CU. Itu kandungan pasta tadi. Dan temperatur yang diperlukan itu dari kita masuk ke mesin reflow pertama sampai menit menit ya. L ini bebas asal nggak lebih dari 3 derajat per second kenaikan suhunya tuh. Habis itu jadi L1 nih cuma ini. Terus L2 itu namanya preheating. Preheating itu fungsinya untuk membuang flak tadi yang dicampur dengan yang dimix dalam timah tadi, timah bubuk. Ini temperaturnya dari suhu 140 derajat. Nih 140 derajat, ini potongnya nanti di sini sampai ke suhu 200, ini ada suhu 200. Itu harus punya ring time, waktunya itu antara 60 sampai 120 second. Pokoknya bebas ya di antara itu. Misalkan sampean dicek ini pakai alat itu 65 ya masuk. Atau wah nggak puas ya, saya pengen 100 gitu. 100 detik di antara suhu 140 sampai 200 ini. Ya nggak apa-apa, tinggal setting aja. Habis itu ini fungsinya buat buang flak. Terus ada namanya L3 itu rem time up atau pre-melting, preheater sebelum heater. Nah, itu rem time up-nya kenaikan suhunya itu antara 2 sampai 4 derajat per second. Nah, di sini nih posisinya tuh. Ini suhunya nih. Nah, terus masuk ke L4. L4 itu mesin solder. Nah, ini yang mencairkan timah yang tadinya butiran dicairkan bersama kaki-kaki komponen yang ditempelkan tadi, akhirnya akan mencair, akan nempel di situ. Nah, itu apa suhunya? Itu antara 220, dua sisi, 220 naik, terus suhunya diturunkan lagi ke 220 lagi, itu ringnya antara 45 sampai 90 detik. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Kalau kurang nanti diindikasikan belum nempel betul tuh kaki-kaki komponen itu kepada
kaki PCB, ke plat PCB, ke pattern PCB. Kalau lebih diindikasikan namanya solder crack. Jadi terlalu terlalu matang. Jadi kandungan flaknya itu terlanjur habis banget. Akhirnya akan jadi kayak tanah yang kekeringan tuh. Jadi akan retak. Itu mempengaruhi kualitas rangkaian elektroniknya. Atau di sisi lain, kalau lebih dari 90 detik, ada komponen-komponen tertentu yang nggak kuat lebih dari 90 detik. Misalkan IC program, di situ ada dioda atau Zener dioda atau komponen apapun yang punya spek, rata-rata itu di bawah di bawah 200 detik. Ya cincang-cincang lah, kalau kita sampai over berlebihan kan nggak bagus juga. Komponen itu kelamaan kena panas. Terus perlu diketahui juga, dari sini ke sini tuh ada namanya peak itu suhu maksimal yang bisa diterima PCB atau komponen juga. Komponen kalau di sini ditentukan peak dari si pasta ini dari 235 sampai 245 nih, ada nih speknya nih. 235 derajat sampai 245 derajat. Oh, di antara itu nggak boleh. Kalau terlalu ke bawah, takutnya cairnya tidak sempurna. Kalau atas, ya itu lagi berpengaruh pada komponen-komponen yang aktif tadi. Bisa IC-nya mudah mati atau enggak. Kalau ada yang mengandung plastik kan ada konektor tertentu kan kadang masuk ke SMT juga, bisa terlalu leleh atau rusak atau bagaimana. Ada kadang kalau kita pakai heatsink, komponen heatsink itu bisa akan berubah bodinya jadi melengkung segala macam seperti itu, teman-teman. Nah, itu sekilas pelajaran SMT hari ini, mungkin bisa jadi wawasan teman-teman seperti apa sih perakitan chip IC dalam PCB. Terima kasih teman-teman. Selamat jumpa lagi di video saya selanjutnya.